Shalom dan selamat hari Sabat semua. Kita kembali lagi untuk mendengarkan bacaan persembahan dan persepuluhan pada Sabat ini yang bertajuk Kuasa yang Tuhan Miliki. Pavel Goya, penyunting majalah pelayanan, teringat akan sesuatu ketika apabila polis memanggil ayahnya, juga bernama Pavel, untuk datang ke pejabat polis. Kami sudah memberitahu kamu untuk berhenti membina gereja-gereja dan membawa masuk Alkitab ke dalam negara ini, teriak seorang pegawai polis. Ayahnya selalu membawa Alkitab ke dalam negara dari Yugoslavia masuk ke Romania era komunis dengan menyembunyikan Alkitab itu di dalam lantai keretanya yang mempunyai 2 lapisan. Sekarang kami akan menembak kamu, kata pegawai itu. Sambil merenung mata pegawai itu, Pavel berkata, hidup adalah satu peluang untuk melayani, adalah satu keistimewaan juga untuk mati bagi Kristus. Perkara pertama yang akan saya lihat nanti adalah Kristus. Kebangkitan bagi saya akan berlaku dalam beberapa saat sahaja. Kepala kamu tidak betul, teriak pegawai itu sekali lagi. Ya, kata Pavel. Untuk dapat melayani Kristus, kamu harus bersemangat untuk melayani Dia, karena Ia bertentangan dengan semua kebijaksanaan manusia. Kamu tidak menyimpan tetapi memberi, bukan menjadi bangga tetapi merendahkan diri. Memang tidak masuk akal, tetapi kamu tahu, semangatlah yang memberi kuasa yang Tuhan miliki. Pegawai-pegawai itu menggeleng-gelengkan kepala dan melepaskan Pavel. Kepala kamu memang tidak betul, kata mereka berkali-kali. Mempunyai kepala yang tidak betul di mata dunia bermakna menjadi bijaksana untuk Tuhan dan mewarisi kehidupan kekal. Inilah kuasa yang Tuhan ada. Dunia tidak mengerti apa yang kita lakukan, tetapi kita melakukannya karena iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya, setia kepada pasangan kita, menunggu sehingga ke alam perkawinan untuk mempunyai hubungan fisikal yang intim, memelihara kesucian Sabat, mengembalikan persepuluhan, dan memberikan persembahan janji. Semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan gerak hati dan kecenderungan lahiriah kita. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pandangan mata kita tetap kepada hal-hal di luar realiti keduniawian. Rayuan untuk kita semua pada Sabat ini, marilah kita bersemangat untuk Tuhan pada hari ini, sementara kita menyembahnya dengan penuh syukur dengan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami tidak waras di mata dunia, tetapi bijaksana untuk-Mu. Berikanlah kami kesempatan untuk melayani, menjadi penyumbang-penyumbang kepada pembangunan kerajaan-Mu dan untuk menyelamatkan orang lain. Dalam nama Yesus, amin. Hi, my name is Mia. I want to baca ayat hafalan. My hafalan is love is patient, is kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud, it does not rude, it does not self-seeking, it does not easily angered, it keeps no record of wrongs, it does not delight in evil, it keeps no, it does not Rejoices. salah. It rejoices. It rejoices with truth.
It always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. Love never fails. 1 Corinthians 13, 4, 7, and 8. Bersyukur, terima kasih. Amin. Bye. Oh, what a day will soon take place when the redeem of Adam's race in an instant will all be transformed. They'll come from near, some from afar, on past the moon, beyond the stars. What a sight on that great happy morn. Then sea and land give up their dead. The earth too long has been their bed. Released, they rise through the air. They'll come and join as next net drawn together round that great white throne. Behold, their King waiting there. The trump will sound, amens resound, the saints will rise up from the ground, such singing and shouting. We'll run the race, we'll see His face, and start to sing Amazing Grace. What a sight on that resurrection morn. Then row on row, they'll fall in line, their perfect garments snowy white. They'll march in and claim their own land. Their home at last, the King will say, these are my own, for these are they, washed white in the blood of the Lamb. The mighty band will start to play the Hallelujah across that day. All glory to the King of all kings. The tears of joy will start to flow, because I've chosen long ago to be there when the saints start to sing. The trumpet will sound, amens will sound, the saints will rise up from the ground, such singing and shouting. We'll run the race, we'll see His face, and start to sing an amazing grace. What a sight of the resurrection morn. We'll run the race, we'll see His face, and start to sing amazing grace. What a sight! What a sight!
pagi dan selamat hari Sabat kepada semua kita. Terima kasih kesempatan baik kita sekali lagi untuk bersama-sama di dalam acara hari Sabat yang indah dan mulia ini. Jadi pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur berterima kasih untuk sekali lagi mempunyai peluang bersama-sama mengongsikan firman Tuhan. Dan tajuk yang ingin saya kongsikan pada pagi Sabat ini adalah satu tajuk yang berjudul Bersama Kita Menang. Seperti kebiasaannya, sebelum kita bersama-sama dalam mempelajari firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kesempatan baik kami sekali lagi untuk datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kira Tuhan, sebelum kami memulakan pelajaran kami bersama, kira Tuhan Kau muliakan kami di hadapan-Mu, mengampuni dosa dan kesilapan kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, apabila kami membuka lembaran firman-Mu ya Bapa, semuanya itu akan kami dapat pelajari dengan baik, sesuai dengan kehendak dan berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berbicara kepada saya selaku hamba-Mu ya Bapa, sehingga kan apa saja yang saya bicarakan, semuanya itu adalah berkenan dengan kesesuaian yang Engkau ingini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bersama kita menang. Jadi apakah maksud bersama kita menang ini? Jadi apabila saya berada di dalam ataupun sepanjang minggu ini memikirkan mengenai pelayanan yang ada, saya terpikir bagaimana beruntungnya dan berbangganya saya untuk menjadi sebahagian daripada pelayan Tuhan. Nah, memang mungkin kita bertanya, apakah jenis pelayanan yang kita boleh berikan kepada Tuhan sebagai manusia yang lemah ini? Tetapi Tuhan mempunyai satu kepimpinan dalam kehidupan kita, di mana Dia mengetahui rencana yang terbaik bagi setiap kita sebagai hamba-hambanya dan sebagai pelayan-pelayannya. Untuk melayani Tuhan adalah sesuatu keindahan di mana kita sebagai hamba Tuhan mempunyai kesempatan itu untuk melayani lebih-lebih lagi kepada satu dengan yang lain sesama anggota, apabila lebih-lebih lagi masa-masa keperluan. Ingat, kita berada dalam dunia ini bukan untuk mengadakan perjalanan hidup ini secara sendirian. Kita berada dalam dunia ini agar kita dapat berjalan dan mempunyai kehidupan itu bersama dengan keluarga kita, baik secara pertalian persaudaraan ataupun keluarga di dalam dasar Yesus Kristus. Ada satu lagu yang berjudul No Man is an Island, dikatakan, di mana setiap satu kita bukanlah sebuah pulau yang bersendirian. Kita adalah orang-orang yang dicipta oleh Tuhan sebagai manusia, makhluk yang memerlukan perhubungan sosial bersama satu dengan yang lain, lebih-lebih lagi kepada Tuhan. Jadi adalah menjadi sesuatu yang menyedihkan apabila kita sebagai individu dalam dunia ini memikirkan bahwa tidak ada yang memandulikan kita, dan bahwa kita hidup dalam dunia ini dengan hanya menjadi seorang diri ataupun berada dalam keadaan yang keseorangan senantiasa. Itu adalah satu keadaan yang sememangnya menyedihkan, dan sebenarnya bukanlah seperti apa yang direncanakan oleh Tuhan bagi kita sebagai manusia. Seperti mana saya katakan, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita sebagai manusia dipanggil untuk hidup rukun dengan satu dengan yang lain, membantu, meringankan atau menyokong satu dengan yang lain. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling memperhatikan dan membantu satu dengan yang lain dalam hidup ini. Pengkhotbah 4 ayat 8 hingga 12 mengatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik di dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatkannya. Juga kalau orang tidur berdua,
mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi luar biasa ya. Satu yang dinyatakan dalam pengkhotbah bagaimana lebih baik berdua daripada keseorangan, lebih baik ramai daripada keseorangan. Dan itulah bagaimana kita mengharungi kehidupan dalam dunia yang mencabar ini dengan mempunyai teman-teman, anggota keluarga, ataupun sesama anggota kita sebagai keluarga di dalam Yesus Kristus. Saya teringat satu pengalaman di mana seorang anggota, sementara istrinya sedang serat mengandung dan sementara saya berada bersama dengan mereka di rumah kediaman mereka, tiba-tiba istri ini dia merasa begitu kesakitan di bagian perut dan mereka tidak mempunyai kendaraan untuk pergi ke hospital. Dan saya sangat bersyukur mempunyai peluang pada ketika itu, karena pada di masa saya melawat, disitulah kejadian itu berlaku dan disitulah peluang bagi saya untuk menjadi instrumen daripada Tuhan untuk membawa mereka pergi ke hospital. Nah, sementara istrinya berada dalam bilik kecemasan, si suami ini, anggota kita ini, dia begitu merasa takut dan dia mulai menangis. Dan saya berada di sana bersama dengan dia. Sementara dia meluahkan dan sementara kami berdoa, dan itulah yang memberikan kepada dia sedikit kekuatan demi kekuatan, sehinggalah segala-galanya berlalu apabila dokter mengatakan jangan risau, semua yang berada di dalam kawalan. Jadi itulah satu pengalaman yang sangat baik. Dan ada lagi satu pengalaman di mana saya teringat beberapa kali sebenarnya berada di tempat anggota dan mendapati bahwa anggota itu sedang sakit, dan perjalanan ke tempat itu bukanlah dapat dilalui dengan kereta, ataupun mungkin ada juga pengalaman di mana dapat melalui, tetapi ngam-ngam sewaktu itu tidak dapat ditembusi dengan kereta. Nah, kami mengangkat anggota ini melalui jalan-jalan anggota-anggota, saya maksud karena ada beberapa pengalaman saya yang hampir serupa, berjalan melalui hutan atau berjalan merentasi bukit-bukit dan dapat membawa ke hospital. Dan apabila memikirkan kembali, saya sangat bersyukur karena berada di sana dapat membantu meringankan sedikit bebanan yang sedang mereka alami. Inilah rupa-rupa pelayanan di mana kita melayani, menolong satu dengan yang lain. Ada banyak jenis pelayanan yang ada. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya boleh melayani karena saya tidak ada mungkin karunia dalam pelayanan. Sebenarnya ada banyak jenis pelayanan yang mampu kita berikan. Antaranya mungkin berupa kata-kata semangat, tenaga, bahkan kehadiran, doa, nyanyian, dan bahkan senyuman pun menjadi sebagian daripada pelayanan kita sesama kita. Satu ungkapan yang dikatakan dalam sementara PKP ini ataupun sementara MCO ini dikatakan kita jaga kita. Nah, saya sangat suka dengan pernyataan itu karena memang benar. Siapa lagi yang boleh membantu satu dengan yang lain kalau bukan kita? Lebih-lebih lagi kita sebagai sesama anggota, kita mempunyai satu dengan yang lain untuk membantu satu dengan yang lain. Dan inilah juga panggilan daripada Kristus bagi kita. Apabila Yesus datang ke dunia ini, Dia mengingatkan manusia bahwa kita harus sering kali melayani dengan satu dengan yang lain, menunjukkan kebaikan kepada satu dengan yang lain. Biarpun kadangkala mungkin kita melakukan kebaikan itu, kalau mungkin ataupun ketika mungkin bukan bersama dengan anggota ataupun ya kepada orang lain, dan kadangkala apa yang kita lakukan itu tidak dihargai ataupun bahkan dibalas dengan kejahatan. Tetapi apa yang kita sedang lakukan itu adalah daripada perintah daripada Tuhan sendiri. Kita melakukan perkara yang benar. Biarpun kita mungkin dibalas dengan kejahatan,
melalui kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam Matius 5 ayat 2 hingga 12, ucapan bahagia khotbah Yesus di atas bukit membicarakan perkara-perkara ini. Jadi saya suka untuk kita membuka dalam Alkitab Matius 5 ayat 2 hingga ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Atau saya bermula dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya teringat saya pernah membaca ayat ini beberapa seri pelajaran yang lalu. Tetapi saya sangat terkesan dengan ucapan bahagia khotbah Yesus di atas bukit ini. Mengingatkan kepada kita, Dia memulakan pelayanannya dengan mengingatkan kita sebagai manusia, anak-anaknya, untuk terus melakukan perkara yang berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang mulia, kebenaran yang mungkin akan menyebabkan kita bahkan difitnah, dianiaya, tetapi kebenaran yang melihat melampaui upah ataupun apa yang ada dalam dunia ini, dan melihat apa yang ada di atas, yaitu di surga yang menanti kita semua. Jadi inilah ucapan bahagia yang Yesus peringatkan kepada kita untuk kita lakukan, bukan saja bagi diri kita, tetapi kepada orang-orang lain. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Ini adalah satu panggilan daripada Kristus untuk kita semua, membantu untuk meringankan beban, dan Dia mengatakan bahwa kitalah yang harus menolong menanggung beban itu. Dan di masa-masa kita berhadapan dengan cabaran, sememangnya kita harus meminta bantuan daripada Tuhan. Dan pada masa yang sama, ingin saya ubah sedikit kata-kata, kita juga boleh luahkannya kepada keluarga kita, yaitu baik dalam pertalian saudara ataupun keluarga dalam Kristus, dengan cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi itu. Dan dengan kesatuan kita bersama, cabaran itu dapat kita harungi bersama. Jadi inilah yang dikatakan peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam Keluaran 17 ayat 8 hingga 13, satu cerita bagaimana Bani Israel sedang berperang dengan bangsa Amalek, dan dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, bagaimana jika dia akan mengangkat tangannya, pasti Bani Israel ini, bangsa Israel ini akan dapat mengalahkan musuh, yaitu bangsa Amalek. Dan sementara Nabi Musa berada di pergunungan bersama dengan Harun dan seorang lagi yang bernama Hur, dia mengangkat tangan, tapi lama-kelamaan merasa penat, dia memerlukan bantuan. Dan dalam ayat ini, dalam Keluaran 17 ayat 8 hingga 13 mengatakan bagaimana Harun dan Hur bekerja sama mengangkat kedua-dua tangan Nabi Musa, sehinggalah terbenamnya matahari, dan bagaimana Israel telah memenangi bangsa Amalek tersebut. Cabaran-cabaran ini dapat kita harungi apabila kita mempunyai kebergantungan dan kebersamaan, dan juga pelayanan bersama dengan
satu dengan yang lain. Dikatakan di sini kebergantungan di antara satu dengan yang lain di dalam pelayanan adalah sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat tinggi di dalam Kristus. Karena kala harapan dan pertolongan yang kita minta dari Tuhan itu Tuhan akan salurkan kepada kita-kita, dan daripada kita lah menjadi jawaban kepada doa-doa sahabat-sahabat atau anggota keluarga kita, anggota gereja kita, dan daripada respon kita bersama, itulah yang menjadi jawaban kepada doa bantuan untuk keperluan yang diperlukan itu. Karena bersama kita boleh menang dan bersama kita boleh memuliakan Tuhan. Nah, inilah maksudnya bersama kita menang. Kebersamaan kita, kebergantungan kita sesama menunjukkan bahwa kita ini adalah satu keluarga yang rukun, yang terus menerus benar-benar bergantung dengan satu dengan yang lain. Salah satu cambaran, kalau saya teringat berada di sungai yang deras, dan cabaran itu adalah untuk mengharungi sungai itu. Nah, seringkali saya ketakutan, saya teringat satu masa untuk mengharungi atau melintasi arus sungai yang deras, karena saya mengetahui bukan mudah, karena di bawah arus sungai yang deras itu adalah batu-batu yang besar dan licin, dan kalau kita tidak berhati-hati kita akan terjatuh dan bahkan akan dihanyutkan, dan musibah mungkin boleh berlaku. Nah, salah satu caranya adalah apabila mengharungi air yang deras ini adalah dengan bersama-sama dengan kawan-kawan memegang tangan masing-masing ataupun bahu masing-masing dan berjalan bersama-sama merintasi air itu. Nah, seringkali setakat ini saya tidak pernah teringat bagaimana apabila bersama dengan kawan-kawan mengharungi arus sungai yang deras, kami tidak pernah terjatuh dan terhanyut. Seringkali mungkin ada yang terjatuh, kami ada di sana untuk mengangkat mereka yang jatuh, dan kami sama-sama dengan mudah merintasi sungai arus yang mempunyai arus yang deras tersebut. Dan begitu juga panggilan Tuhan kepada kita dalam dunia yang mencabar ini. Panggilan ini adalah satu panggilan yang rohani, panggilan untuk bersama-sama di dalam pertolongan pelayanan agar kita dapat memenangi setiap cabaran-cabaran yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi inilah keperluan bagaimana kita bergantung dengan satu dengan yang lain. Ayat yang terakhir terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16 yang mengatakan demikian. Dia katakan di sini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi jangan lupa berbuat baik. Dan bagaimana kita, kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua, tapi lebih-lebih lagi kepada sesama anggota. Bersama kita menang, bersama perjalanan kehidupan kita dalam dunia, perjalanan kita, pengharapan kita menuju kepada masa di mana Tuhan itu akan akhirnya membawa kita bersama di surga nanti. Bukanlah perjalanan berseorangan, bukanlah sebuah perlombaan berseorang, tetapi perlombaan ataupun kerjasama bersama. Apabila kita bersama memperhatikan satu dengan yang lain, menyokong satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain, kita akan memenangi bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang rukun. Jadi saya berharap pelajaran ini memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita satu panggilan ataupun menyadarkan kepada kita dan menguatkan lagi kita untuk terus melayani satu dengan yang lain, untuk hadir bersama dengan satu dengan yang lain, agar kita boleh bersama-sama memiliki kemenangan yang dipanggilkan oleh Tuhan kepada semua kita. Semoga Tuhan memberkati kita pada saat ini untuk menyambut pelajaran ini.
Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami diperingatkan untuk bersama-sama senantiasa. Karena kebersamaan kami, kebergantungan kami, pelayanan kami untuk satu dengan yang lain adalah satu panggilan-Mu yang mulia dan juga perintah-Mu kepada kami semua ya Tuhan, agar kami dapat senantiasa mengingati perjalanan kami dalam dunia ini bukanlah kesorangan. Lebih-lebih lagi ya Tuhan, perjalanan kami sementara menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Perjalanan ini akan lebih bermakna apabila kami bersama-sama dengan keluarga kami di dalam Kristus ya Tuhan, untuk bersama-sama dalam kemenangan yang Kau sudah janjikan ya Bapa. Akhirnya Tuhan, keperluan-keperluan, pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar kami pada saat ini maupun di saat-saat yang akan mendatang, kiranya Tuhan Engkau memampukan kami agar kami boleh respon dan kami boleh melakukan sesuai dengan berkat kepimpinan dan karunia yang Kau berikan kepada kami untuk membantu melayani satu dengan yang lain, agar setiap satu kami jangan ada yang tercicir dan ada yang mengatakan bahwa tidak ada pertolongan yang datang daripada kami maupun daripada Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menggunakan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Dan sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau membuka hati pikiran kami dan juga mata kami melihat keperluan-keperluan pelayanan yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau akan membantu kami secara kolektif bersama, agar kami bersama-sama dalam kekuatan kami bersama ya Tuhan, kami akan memenangi perjalanan menuju kepada pengharapan-Mu yang indah itu ya Tuhan bersama. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami pelajari semuanya itu akan membawa kami kepada kekuatan keimanan koronan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Sabat.